Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat ya, tetap semangat ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran 1. Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran 1. Melalui PPT bernarasi, peserta didik mampu menelaah paragraf pada teks non-fiksi secara tepat. 2. Melalui PPT bernarasi, peserta didik mampu membuat rangkuman pokok pikiran dari sebuah bacaan non-fiksi secara lengkap. 3. Melalui PPT bernarasi, peserta didik mampu menyajikan pokok pikiran dalam bentuk peta pikiran secara benar. 4. Melalui PPT bernarasi, siswa mampu mempresentasikan hasil peta pikiran dalam bentuk video secara baik. 5. Melalui PPT bernarasi, peserta didik mampu menganalisis hubungan antar komponen jaring-jaring makanan secara benar. 6. Melalui PPT bernarasi, siswa mampu menganalisis perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan secara tepat. 7. Melalui PPT bernarasi, siswa mampu membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem secara benar. 8. Melalui PPT bernarasi, siswa mampu menyajikan konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem secara baik. Pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai urean dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Istilah lain ide pokok sangat banyak, antara lain ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Pada dasarnya, semua istilah di atas sama saja. Sehingga jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Demikian juga jika yang ditanyakan gagasan pokok, pokok pikiran, dan lainnya, jawabannya juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Bagaimana cara kita menentukan pokok pikiran ya? Ada 3. Coba kita baca bersama-sama. 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf. 2. Menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu dengan ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer untuk kelangsungan hidupnya.
Proses makan dan dimakan ini berlangsung secara terus-menerus. Dan di dalam sebuah ekosistem pasti terdapat beberapa macam makhluk hidup dengan perannya masing-masing, seperti produsen, konsumen, dan juga pengurai atau dekomposer. Tadi sudah penjelasan rantai makanan. Sekarang jaring-jaring makanan. Apa itu? Gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan dalam cakupan yang lebih luas lagi. Lalu, apa yang membedakan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Yaitu organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sedangkan pada rantai makanan, organisme yang menjadi konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Meskipun tersedia beberapa, tapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan organisme yang ada pada jaring-jaring makanan. Rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian, rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Rantai makanan menjadi jalur masuk aliran energi bagi makhluk hidup. Energi tersebut berasal dari matahari yang diubah oleh organisme autotrof atau pembuat makanan seperti tumbuhan menjadi energi kimia dalam batang, buah, daun, dan sebagainya. Sementara itu, organisme heterotrof atau tak mampu membuat makanan sendiri memperoleh energi dengan memakan organisme autotrof. Dalam suatu ekosistem umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah disebut dengan jaring-jaring makan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam.
tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Kemudian ayam juga akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga akan dimakan oleh burung elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan itu terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berkesinambungan. Anak-anak, agar kalian lebih memahami apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan, silahkan simak video yang Ibu sajikan ya. Kemudian catat bagian yang penting-penting. Sekian kegiatan hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.